History, Misteri. Mari kita bahas kejadiannya. Di tengah malam, Rabu 27 Oktober 2021, Khairul Amin, seorang pria Parubaya, mengendarai sepeda motor seorang diri di jalan sepi menuju rumahnya yang berlokasi di Jalan Jeruk, Nagasari, Karawang Barat. Tiba-tiba, dua pria yang berboncengan dengan sepeda motor menyalip Khairul dan berusaha menghalangi laju sepeda motornya. Khairul berusaha mengelak dan berhasil. Sepeda motornya terus melaju, tapi ternyata ada dua pria lain yang juga bersepeda motor mengejarnya. Khairul memacu sepeda motornya sebab rumahnya semakin dekat. Namun sial, sekitar 4 meter dari rumah, komplotan pria yang mengejarnya membacok lalu menikamnya. Khairul sempat melawan dan berteriak, namun sia-sia. Para pelaku bergegas pergi, meninggalkannya begitu saja sekarat di atas aspal. Sementara itu di rumah, sekitar pukul 11 malam, Rizka, anak perempuan Khairul, mendengar teriakan seseorang dari luar rumah. Mirip suara ayahnya, Rizka juga mendengar suara sepeda motor, sepertinya lebih dari satu. Dia bergegas keluar dan menemukan pemandangan mengerikan. Ayahnya Khairul terkapar di jalan bersimbah darah. Kakinya tertindih motor miliknya. Rizka langsung mengangkat motor. Bagian kepala sang ayah mengeluarkan banyak darah. Pria itu masih bergerak menjulurkan tangan. Namun, kemudian tangan itu terkulai. Dia tidak bergerak lagi. Rizka bergegas membangunkan ibunya Neliwati yang sedang tidur. Dia juga minta bantuan karyawan rumah makan milik mereka. Semuanya bergegas menuju lokasi melihat kondisi Khairul. Sang istri, Neliwati, histeris melihat kondisi suaminya yang mengerikan. Saat itu warga sekitar sudah berkumpul. Neliwati meminta tolong agar Pak RT segera dipanggil. Kemudian Khairul dilarikan ke RSUD Karawang. Kejadian itu juga dilaporkan kepada polisi yang langsung datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi korban. Khairul dinyatakan meninggal dunia. Usai otopsi pada Kamis siang 28 Oktober 2021, pihak kepolisian mengantar jenazah Khairul ke rumah duka di Jalan Jeruk, Nagasari, Karawang. Sang istri Neliwati dan anak-anaknya serta pihak keluarga sudah menunggu. Hari itu juga jenazah dimakamkan. Khairul Amin meninggal di usia 54 tahun. Tampaknya semuanya berjalan sesuai rencana. Suaminya tewas sudah. Neliwati segera menghubungi orang suruhannya, Otong. Untuk sementara, jangan hubungi saya. Tujuannya tentu saja agar polisi tidak curiga. 5 hari setelah sang suami tewas pada 1 November 2021, siang hari, Neliwati memutuskan menemui orang suruhannya, Otong dan Herdi, di Mall Ramayana. Wanita itu menyerahkan uang tunai 10 juta rupiah sebagai upah membunuh sang suami, Khairul Amin. Nanti sisanya akan saya bayar 1 bulan lagi jika situasi sudah aman. Begitu janjinya. Neliwati tidak sadar ada yang mengintai dirinya. Kematian Khairul tidak wajar. Menurut polisi, kejadian yang menimpa pria itu bukan kecelakaan. Rekaman CCTV di lingkungan perumahan menunjukkan para pelaku menyerang Khairul dengan senjata tajam hingga pria itu tewas. Hasil otopsi juga menunjukkan banyak luka akibat senjata tajam di kepala dan di tangan Khairul. Apa motif para pelaku membunuh korban? Kalau motifnya perampokan atau pembegalan, tidak mungkin sebab tidak ada barang-barang yang hilang, termasuk sepeda motor Khairul yang ditinggalkan begitu saja di TKP. Jika pihak pertama yang dicurigai adalah orang terdekat, terlebih polisi juga memperoleh informasi rumah tangga Khairul dan sang istri, Neliwati, tidak harmonis. Polisi pun mengawasi gerak-gerik Neliwati. Wanita itu kerap menghubungi seorang pria bernama Otong, dan pada 1 November, dia bertemu dengan Otong di Mall Ramayana. Polisi tidak mengatakan apapun pada Nelly, sebab mereka ingin terlebih dahulu mendapatkan informasi dari Otong. Mereka datangi pria itu dan menginterogasinya. Kecurigaan polisi terbukti. Otong mengaku terlibat pembunuhan Khairul. Namun otak kejahatan bukan dirinya, melainkan Neliwati, istri Khairul. Menurut Otong, banyak pelaku terlibat dalam pembunuhan itu. Total 8 orang, termasuk Neliwati sang istri. Kurang lebih seminggu setelah kejadian, polisi berhasil meringkus 6 pelaku, yakni Agus Marzuki alias Otong,
pekerjaan driver ojek online. Herdi Sawaludin, pekerjaan buruh lepas. Rian, pekerjaan buruh lepas. Maulana Hasanuddin, pekerjaan wira swasta. Dan Burhanuddin alias Bucek, pekerjaan wira swasta. Dua orang lainnya yakni Aun Samsudin dan Andi buron dan masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang. Sedangkan Neliwati Munaf sebagai otak pembunuhan diringkus oleh polisi berpakaian preman saat berada di rumah makan Padang miliknya. Dari hasil penyidikan terungkap, memang para pelaku ini sudah merencanakan sejak bulan September. Jadi memang ini pembunuhan berencana karena direncanakan sejak bulan September tahun 2021. Motifnya istri korban sakit hati atau dendam dengan perilaku korban. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Karawang, semuanya terbongkar, baik tentang kronologi pembunuhan, juga tentang drama rumah tangga yang selama 1 dekade telah menggerogoti pernikahan Pak Sutri tersebut. Begini ceritanya. Sekilas, Pak Sutri Khairul Amin dan Neliwati punya segalanya. Mereka dikaruniai 3 anak, punya rumah megah. Mereka juga memiliki usaha rumah makan Padang Sinar Minang yang berlokasi di pinggir jalan yang ramai di kawasan Nagasari, Karawang Barat, tak jauh dari rumah mereka. Selain itu, mereka juga punya usaha kontrakan. Meski demikian, pernikahan mereka tidak bahagia. Neliwati sakit hati melihat sepak terjang suaminya. Menurutnya, pria itu suka main perempuan, nikah sana, nikah sini. Sehari-hari, rutinitas Khairul dari pukul 7 pagi hingga 1 siang, main tenis di gelanggang olahraga Panata Yuda Karawang. Lalu setelah itu makan siang di rumah makan Padang Sinar Minang milik mereka. Usai makan, Khairul pulang ke rumah untuk tidur. Kemudian sekitar pukul 5 sore, dia datang lagi ke rumah makan Sinar Minang untuk minta uang jajan pada sang istri, Neliwati. Dan baru datang ke rumah larut malam, sekitar pukul 11 malam. Anak-anak Neliwati dan Khairul juga membenarkan perkataan ibunya. Ilham, salah satu seorang anak, mengatakan pernikahan orang tuanya tidak harmonis karena sang ayah Khairul punya istri lain. Sehari-hari, ayahnya kerap berada di luar rumah, bermain di Gor Panata Yuda, dan tidak bekerja. Yang menjalankan usaha rumah makan adalah sang ibu, Neliwati. Rizka, anak perempuan Neliwati dan Khairul, juga membenarkan pernikahan orang tuanya tidak harmonis. Sebabnya, sang ayah punya banyak istri dan kerap berhutang kepada ibunya, Neliwati. Di antara keduanya, juga ada konflik berebut harta. Menurut Rizka, ibunya sempat ingin bercerai dengan sang ayah, tapi karena memikirkan anak dan ada masalah tentang pembagian tanah, perceraian pun batal. Rizka mengaku dirinya pernah berselisih dengan sang ayah karena dia menegur kelakuan sang ayah yang punya istri lagi. Sehubungan dengan pernikahannya, Neliwati mengatakan sudah 10 tahun dirinya capek dan sakit hati sebab Khairul suka selingkuh dan menikah lagi hingga punya anak. Untuk membiayai kegiatannya itu, Khairul selalu minta uang pada dirinya. Hal inilah yang membuat Neliwati tak kuat lagi. Hasratnya untuk menyingkirkan sang suami sudah memuncak. Pada Maret 2021, di rumah makan Sinar Minang yang berlokasi di Jalan Panata Yuda, Nagasari, Karawang Barat, Neliwati curhat pada salah satu pelanggannya, yakni Agus Marzuki alias Otong, driver ojek online. Neliwati mengeluh pernikahannya dengan Khairul tidak harmonis. Dia sakit hati karena Khairul sering menikah sampai 4 kali, juga kerap minta dan mengambil uang. Pria itu juga tidak bekerja dan sering pulang malam. Tolong santet Khairul, pinta Neliwati pada Otong. Bagus Marzuki alias Otong menyanggupi. Dia pun membawa Nelly ke kampung Cikelor, Rengas Dengklok, dan memperkenalkannya kepada Herdi Sawaludin. Herdi bisa membantu mencarikan dukun santet. Biayanya 5 juta rupiah. Neliwati setuju, dan 3 hari kemudian di rumah makan Sinar Minang, wanita itu memberikan uang sebesar 5 juta rupiah kepada Otong untuk diserahkan kepada Herdi sebagai ongkos dukun santet. Namun ditunggu-tunggu hingga 2 bulan berlalu, Khairul tetap baik-baik saja. Tampaknya santet gagal. Neliwati pun minta Otong mengantarnya kembali bertemu Herdi. Saat itu Herdi menyarankan agar Neliwati menyewa jasa orang untuk membunuh Khairul. Ada orang yang bersedia melakukannya, yakni Iskandar. Biayanya 30 juta rupiah. Demikian kata Herdi. Baiklah, kata Neliwati.
dia memberikan pembayaran awal sebesar 10 juta rupiah. Dan demikianlah, Otong, Herdi, dan Iskandar pun mulai beraksi. Mereka memantau pergerakan Khairul yang setiap hari nongkrong di Gor Panatayuda tak jauh dari rumahnya. Tapi rencana mereka membunuh tidak terrealisasi. Sepertinya mereka perlu tambahan orang lagi. Kepada Otong, Herdi, dan Iskandar mengenalkan 4 orang lainnya, yakni Rian, Burhanuddin alias Bucat, Aun Samsudin, dan juga Andi. Kini total jumlah mereka 7 orang. Namun seminggu kemudian, Otong mendapatkan informasi dari Herdi bahwa Iskandar membawa kabur uang 10 juta rupiah yang telah diberikan Neliwati. Sial, tapi tidak masalah. Rencana tetap berlanjut. Pada September 2021, sekitar pukul 9 malam, di Gor Panatayuda, Otong bersama Herdi, Rian, Bucek, Aun Samsudin, dan Andi, dan seorang lagi bernama Maulana menyusun rencana pembunuhan Khairul Amin. Kepada rekan-rekannya, Otong mengatakan Neliwati ingin aksi pembunuhan dirancang seolah-olah pencurian rumah. Tapi Herdi menolak dan menyarankan agar pembunuhan dilakukan seolah Khairul jadi korban begal. Semuanya setuju. Percobaan membegal Khairul dilakukan 2 kali, namun gagal karena saat itu banyak orang. Akhirnya, pada Rabu 27 Oktober 2021, pukul 7.30 malam, tibalah saat yang tepat. Neliwati menelepon Otong, memberitahu keberadaan sang suami Khairul di kedai ayam bakar di Gor Panatayuda. Otong sempat masuk ke kedai tersebut, pura-pura membeli air mineral. Otong lalu menghubungi ke 6 rekan-rekannya. Mereka berkumpul di sebuah minimarket dekat Gor Panatayuda sambil mengawasi dan menunggu Khairul pulang. Sekitar pukul 11 malam, dengan sepeda motornya, Khairul pulang menuju rumahnya di Jalan Jeruk yang jaraknya tidak jauh. Otong CS segera beraksi membuntuti Khairul dengan sepeda motor. Otong yang berboncengan dengan Aun menyalip Khairul dan berusaha menghalaunya, namun gagal. Khairul tetap melaju. Bucek yang berboncengan dengan Andi kemudian mengejar, tetapi kalah cepat dengan Khairul. Sementara itu, Otong dan Aun berhasil memepet Khairul. Saat itu rumah Khairul sudah dekat, hanya tinggal 4 meter. Aun tidak menunggu lagi. Dia langsung membacok Khairul berkali-kali dengan sebilah golok. Khairul berusaha menangkis, sehingga dirinya terjatuh ke aspal. Sepeda motor menindih kakinya. Rian segera turun dari sepeda motor. Dengan parang, menikam Khairul berkali-kali. Tugas tuntas. Para pelaku bergegas pergi, meninggalkan Khairul seorang diri, terkapar di tengah jalan gelap. Demikianlah kronologi kejadian yang disampaikan di persidangan. Saksi-saksi turut dihadirkan di persidangan. Selain 2 anak Neliwati dan Khairul, juga Pak RT Asep, kakak kandung Khairul, juga ikut bersaksi di persidangan. Menurut Ezrina, sang adik Khairul memang telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Upi. Wanita itu dan anaknya yang berusia 2 tahun pernah dikenalkan kepada Ezrina. Lalu, sekitar tahun 2018, saat berada di rumah makan Sinar Minang, Khairul pernah mengaku pada Ezrina dia sudah menikah lagi dan memiliki 1 anak lainnya. Dan 3 bulan sebelum kejadian, menurut Ezrina, Khairul mengatakan lagi padanya dia telah bercerai dari istri ketiganya. Saat itu juga Khairul menunjukkan foto pacar barunya. Karena kesal, Ezrina tidak menanggapi. Menurut Ezrina, hubungannya dengan Neliwati kurang harmonis, sebab Neliwati menganggap dia menutupi rahasia Khairul yang memiliki hubungan dengan banyak wanita. Ketika kemudian terbongkar bahwa Neliwati terlibat pembunuhan suaminya, dan dalam proses untuk disidang, pihak keluarga Neliwati mendatangi Azrina dan menawarkan santunan, juga menyampaikan permohonan maaf dan mengajukan perdamaian dengan keluarga almarhum Khairul Amin. Namun Azrina menolak berdamai karena khawatir proses hukum terhadap Neliwati akan dihentikan atau dicabut. Tapi Azrina mengaku dia sudah memaafkan Neliwati. Secara Islam, Azrina juga meminta pembagian aset almarhum Khairul dengan alasan untuk wakaf almarhum dan untuk istri-istri Khairul lainnya. Sementara itu di persidangan, anak-anak Neliwati dan Khairul yakni Ilham dan Rizka telah memaafkan ibu mereka dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan hukum yang seringan-ringannya pada sang ibu Neliwati. Pada September 2022, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis 13 tahun penjara bagi ke-6 pelaku, termasuk Neliwati
sebagai otak pembunuhan, sedangkan dua pelaku lainnya buron. Bagaimanakah menurut kalian vonis hukuman bagi Neliwati? Apakah cukup atau terlalu ringan? Dan demikianlah akhir dari kasus kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan berita lainnya. Sekian, terima kasih.